أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mengawali pertemuan kita pagi hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, karunia dan inayah yang Allah berikan kepada kita sehingga di pagi hari ini sama-sama dapat kita berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam majlis yang baik, majlis yang dicari-cari oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada malaikat ditugaskan oleh Allah tawafuna haulal ardi, yang berkeliling bertawaf di muka bumi ini mencari majlis-majlis zikir, dan majlis seperti inilah dikategorikan di antaranya majlis zikir. Kemudian bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat baginda Rasulullah yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan di antaranya tentunya adalah duduk di majlis ilmu menjadi sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Maka duduk di majlis ilmu artinya kita sedang menjalankan satu di antara syariat ataupun sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutip satu di antara sabda baginda Rasulullah yang dinukil oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, peringatan-peringatan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi hari perjanjian kita dengan Allah, yakni nanti di kehidupan akhirat. Kita mempertanggungjawabkan hidup kita selama kita berada di muka bumi atau di dunia yang fana ini. Yang kemudian buku ini disyarah atau dijelaskan oleh ulama Nusantara Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab beliau Nasaihul Ibad. Maka menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan man ahana khamsatan khasira khamsatan. Siapa yang meremehkan, menyepelekan 5 hal, maka akan rugi 5 hal yang lain. Maka 5 hal ini maknanya adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita, yang kita tidak boleh meremehkan atau menyepelekannya. Apa di antara 5 hal ini? Yang pertama, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa bil umara'i khasirad dunya. Siapa yang meremehkan, menyepelekan urusan ataupun
permasalahan tentang seorang pemimpin, maka dia akan banyak rugi dalam urusan dunia. Maka maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin ini satu bahagian penting dalam masyarakat Islam. Dan bahkan dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa ati'ullaha ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kita diminta untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada pemimpin. Tentunya pemimpin yang kita taati di sini adalah pemimpin yang kemudian menjalankan ataupun melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kepemimpinannya. Di antaranya dia amanah, dia kemudian mementingkan rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya, dia kemudian takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Maka kalau kita mendapati pemimpin yang taat, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, maka kemudian menjadi kewajiban kita untuk mentaatinya. Maka dalam sisi lain tidak boleh meremehkan pemimpin di sini juga maknanya jangan menganggap ya di zaman sekarang ini bahwa memilih pemimpin itu perkara yang mudah, perkara yang ringan. Maknanya jangan menyepelekannya. Jangan pula kita punya pikiran ya terserah siapa saja yang mau jadi pemimpin, kita tak mau tahu. Yang penting nanti toh akhirnya kita tetap akan bekerja, kita tetap akan berusaha. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga umat Islam tidak lepas dari yang namanya masalah perpolitikan. Jadi kita harus melek politik, kita harus juga mengetahui dan melihat bagaimana situasi perpolitikan di negara kita. Kenapa demikian? Ya karena Islam juga ada membahas tentang masalah dunia ataupun politik. Ya meskipun kita melihat bahwa dalam sejarah dunia Islam ini memilih pemimpin tentu tidak seperti yang kita lakukan di zaman sekarang ini. Tapi kata para ulama kita, ya inilah yang kita hadapi sekarang. Kita belum bisa memaksakan untuk kemudian menerapkan sistem yang diterapkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Maka dengan apa yang kita hadapi sekarang, itulah kita berusaha bagaimana agar nantinya kita ikut serta ya berikhtiar, berusaha memilih pemimpin yang baik di antara yang ada nantinya. Maka mudah-mudahan kita juga tidak meremehkan, menyepelekannya, tetapi berikhtiar bismillah yang mana kira-kira menurut kita baik. Dan kemudian kalau kita tidak punya keilmuan, tidak punya kepemahaman terhadap itu, kita tanya kepada orang yang lebih paham dan lebih mengerti. Maka ini poin yang pertama, jangan meremehkan pemimpin. Kenapa? Karena kita akan banyak rugi nanti dalam masalah-masalah duniawi kita, urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Yang kedua, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa bil ulama'i khasira ad-dina. Siapa yang meremehkan ulama, ya para masyayikh, al-alim, maka dia akan banyak rugi dalam urusan agamanya. Kenapa demikian? Karena para ulama inilah yang mengajarkan kita tentang agama. Dari mereka lah kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para ulama lah kita mengetahui ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan syariat. Dan ini juga telah ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama ini pewaris para nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau khatamul anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad adalah nabi penutup, nabi terakhir. Maka kita umat Islam meyakini hal ini, tidak akan ada lagi nabi yang diutus oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melanjutkan risalahnya, perjuangannya, dakwanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Siapa mereka para ulama? Yang memahami syariat ini, yang mengerti, yang kemudian punya kepakaran, punya keilmuan, sehingga dengan keberadaan mereka lah kita bisa menjalankan syariat ini dengan baik, dengan benar. Maka jangan sampai kita meremehkan, menyepelekan, atau bahkan kemudian tidak berusaha untuk mendengar apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Nabi SAW dalam riwayat lain juga menyebutkan akan datang masa yang mana pada waktu itu umatku, kata Nabi SAW, yafirruna minal ulama, mereka akan lari atau mereka akan menjauh dari para ulama, tidak mau mendengar nasihat mereka, apa yang disampaikan, petuahnya atau majelis-majelis yang diadakan oleh mereka, tidak mau duduk, tidak mau hadir mendengarkan keilmuan atau ilmu yang disampaikan. Fayabtadiyahumullahu bithalathi baliyatin. Kalau datang masa ini umat Islam jauh dari para ulamanya, maka Allah akan menurunkan bencana atau ujian kepada umat Islam dengan 3 ujian atau 3 bencana yang menimpa mereka kalau mereka jauh dari para ulama. Pertama, yarfa'ullahu al-barakata min rizqihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari rezeki mereka. Banyak orang kaya tetapi tidak merasakan keberkahan dari harta yang dimilikinya. Kenapa? Karena bisa jadi dia mendapatkan harta itu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Kenapa? Karena ulama kita sudah menyampaikan, ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi dipraktekkan terus permasalahan atau urusan yang berkaitan dengan riba ini, sehingga hartanya memang banyak tapi tidak ada keberkahannya, atau hilang keberkahannya. Dia mendapatkan dengan jalan yang halal tetapi dia tidak mengeluarkan haknya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya zakatnya, infak, sedekahnya. Dan ini juga sering disampaikan oleh para guru kita, masyayikh, para ulama kita. Maka kalau kita jauh dari para ulama, di antara ujian yang akan Allah berikan kepada kita adalah diangkatnya keberkahan dari rezeki yang ada pada kita. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallitullahu alaihim sultanan fajiran. Allah akan memberikan penguasa bagi mereka, penguasa yang zalim, penguasa yang tidak peduli dengan kondisi masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya kalau kita jauh dari para ulama. Yang ketiga, kemudian kata Nabi, yakhrujuna minad dunya min ghairi imanin. Akan banyak orang yang meninggal dari umat Islam ini tapi meninggalnya dalam keadaan tidak beriman, ataupun kemudian kurang dari sisi keimanannya, maknanya tidak menjalankan syariat Allah sebaik mungkin. Kenapa? Karena iman ini yang menjadi barometer, takaran bagaimana kita beramal di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para sahabat khulafa ar-rasyidin, keimanannya luar biasa, maka ibadah mereka juga luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kemudian menjadi orang-orang yang berusaha ya untuk dekat dengan para ulama kita, maknanya mendengarkan apa yang mereka sampaikan, mengikuti arahan mereka, petuah dan petunjuk dari para ulama kita, urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah syariat kita. Maka ketika kita mendengar ini, maka kemudian kita tidak akan banyak rugi dalam urusan agama kita, sehingga kita paham dan kemudian bisa dengan mudah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan yang kedua yang tidak boleh kita remehkan adalah para ulama. Yang kemudian juga ungkapan dari seorang khalifah yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz,
yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, umat Islam berada dalam kesejahteraan yang sangat luar biasa. Bahkan Baitul Mal, tempat dikumpulkannya harta itu dari zakat, infak, sedekah, ketika misalnya ingin diberikan kepada orang-orang mustahik zakat, ya, orang fakir, orang miskin, dan 8 di antaranya golongan yang berhak mendapatkan zakat itu, tidak ada orang-orang yang masuk dalam kategori berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Karena tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin yang hidup di zaman beliau ketika memimpin. Apa ungkapan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa arda? Beliau mengatakan, jadilah kalian para ulama. Jika tidak bisa, maka belajarlah dengan para ulama. Jika tidak bisa, maka cintailah para ulama. Jika tidak mampu, maka minimal jangan membenci para ulama kita. Zaman sekarang banyak orang yang dengan mudahnya, dengan ringannya lisannya itu mencederai para ulama, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada para ulama kita. Maka ini poin yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meremehkan atau menyepelekan. Yang ketiga, kemudian kata Nabi, man istakhaffa bil jirani khasira al manfaah. Siapa yang meremehkan tetangganya, maka dia akan kehilangan banyak manfaat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana agar kita ini menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Orang yang hidup berdampingan dengan kita ada haknya yang 3 haknya dari kita, ada yang 2, ada yang 1. Siapa yang 3 haknya dari kita? Orang yang bertetangga sekaligus keluarga kita atau famili kita. Dia mendapat haknya sebagai tetangga, dia mendapat haknya sebagai saudara seakidah dengan kita, saudara muslim. Kemudian dia mendapatkan haknya sebagai keluarga dan kerabat kita. Ada yang hanya 2 haknya dari kita, hak bertetangga, kemudian hak sebagai saudara muslim. Dia bertetangga dengan kita dan dia seakidah dengan kita, tetapi tidak saudara atau kerabat dengan kita, tidak ada hubungan nasabnya. Yang ketiga, ada yang bertetangga dengan kita dan mendapat haknya bertetangga. Maknanya, walaupun dia tidak seakidah, tidak kerabat dengan kita, tetapi dia hidup berdampingan dengan kita, maka tetap dia mendapat haknya sebagai tetangga. Kita berhak berbuat baik kepada, atau kita memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berusaha, ya, untuk peduli dan melihat kiri kanan rumah kita, siapa yang kita bertetangga dengannya, bagaimana kemudian kita berusaha menjalin hubungan baik, komunikasi yang baik dengan tetangga. Karena di zaman sekarang banyak orang yang hidup bertetangga tapi tidak kenal siapa tetangga sebelah rumahnya. Bahkan tidak sedikit yang tidak bertegur sapa karena masalah-masalah kecil, masalah-masalah hal sepele. Nah, bagaimana kalau hidup bertetangga tetapi tidak bertegur sapa dengan tetangga sebelah rumah? Bagaimana kalau kita butuh bantuan, ada kemudian kemalangan dan lain sebagainya? Siapa orang yang pertama kali akan membantu kita? Tentu adalah orang-orang yang bertetangga dekat dengan kita. Maka ada biasanya dalam masyarakat kita ada wirid bulanan atau berapa kali badan sosial, ya, kematian, ya, ataupun ada perkumpulan di wilayah kita, di tempat kita, RT atau RW kita, maka kita berusaha untuk ikut serta. Karena dengan begitulah kita bisa bersilaturahim, mengenal siapa tetangga kita, siapa orang yang hidup berdekatan dengan kita. Dan ini adalah menjadi poin penting dalam masyarakat Islam. Rasulullah menyuruh kita untuk peduli dengan saudara kita yang lain. Maka kalau kita meremehkan, ya, menyepelekan tetangga kita, maka akan kehilangan banyak manfaat. Maka mudah-mudahan kita juga memperbaiki hubungan bertetangga kita dalam kehidupan masyarakat.
Kemudian yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istakhaffa bil aqribai khasiral mawaddah." Siapa yang meremehkan, menyepelekan kerabatnya, orang-orang yang ada garis keturunan dengannya, artinya ada keturunan nasabnya, karena menyambung silaturahim yang utama itu adalah kepada orang-orang yang ada garis nasab atau garis keturunannya, bukan kepada orang-orang yang asing atau orang awam. Yang pertama itu yang dianjurkan adalah bersilaturahim kepada orang-orang yang ada garis keturunan nasabnya dengan kita, dari kakek ataupun kemudian dari moyang kita. Maka kalau kita meremehkan, menyepelekan, tidak menjaga hubungan baik dengan kerabat kita, maka kita akan kehilangan mawaddah, kasih sayang dari mereka. Dan ini juga banyak terjadi di zaman sekarang ini, hanya karena permasalahan warisan, permasalahan yang remeh, kemudian putus hubungan kekerabatan, kekeluargaan, sehingga seorang saudara kandung sendiri tidak bertegur sapa dengan saudaranya yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahimnya. Maka mudah-mudahan kita menjaga hubungan baik kita dengan kerabat sanak famili kita, sehingga kita tetap terjaga keakraban dan kekeluargaan. Saya beberapa kali hadir mengisi, menyampaikan tausiah juga. Ada keluarga atau apa istilah kita, keluarga besar, ya, yang memang mereka rutin setiap bulan itu minimal berkumpul sekali, yang kemudian mereka bersilaturahim sehingga saling kenal, siapa ini anaknya, siapa ini dari sebelah mana, dan lain sebagainya. Karena banyak juga kita sekarang ini bertemu ataupun kemudian berselisih, ternyata ditelusuri, ternyata ada hubungan kekeluargaan. Kenapa? Karena kurangnya komunikasi. Ini lemahnya kita. Kalau orang-orang Arab itu memang mereka menjaga garis keturunan nasab mereka. Maka mereka kalau ditanya siapa kakeknya, itu bisa menghafal puluhan, ya. Nah, kalau kita ditanya garis keturunan kita, namanya siapa, siapa bapaknya, kakeknya, kakek di atasnya, berapa kita bisa menyebut? Nah, paling banyak 5, itu pun jarang. Nah, mungkin bisanya menyebut 3 kakek kita ke atas. Nah, itu sudah hebat, sudah luar biasa. Nah, maka ini perlu juga mungkin dalam keluarga kita buat silsilah nasab itu, sehingga tahu garis keturunan kita, siapa kerabat, dan ngaji keluarga itu silsilah. Orang-orang tua dulu kita punya, ada. Nah, tapi kita sekarang ini sudah kurang peduli dengan hal yang seperti ini. Nah, ini yang keempat, jadi jangan meremehkan ataupun berusaha menjaga hubungan baik dengan kerabat. Yang terakhir kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyati. Siapa yang meremehkan pula, menyepelekan keluarga intinya, maknanya orang yang hidup di rumahnya, pasangannya, anak-anaknya, tidak peduli dengan mereka ataupun cuek saja, tidak memperhatikan, maka apa yang akan didapatkan? Rugi apa dia? Rugi kesenangan ataupun kenikmatan di dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena rumah itu adalah tempat tinggal kita. Rumah itu adalah awal kita memulai aktivitas. Kalau di rumah kita tidak merasa nyaman, tidak merasa tidak bisa menikmati kehidupan, maka bagaimana lebih lagi di luar rumah. Atau bahasa kita, ya, rumah itu adalah batu pijakan untuk mendapatkan kesuksesan di luar rumah. Maka ini yang harus pertama kali kita benahi, harus pertama kali kita perbaiki hubungan baik dalam keluarga inti kita. Kalau kita kehilangan tersebut,
maka kita akan kehilangan kehidupan atau tidak bisa menikmati hidup di dunia ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka jadikan rumah kita, buat kondisi rumah kita sebaik mungkin, senyaman mungkin dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, maka kita akan merasakan kehidupan yang baik. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hal yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita abaikan. Yang pertama kali tadi adalah pemimpin. Jangan meremehkan pemimpin. Kemudian kalau meremehkannya, pasti kita akan banyak rugi dalam urusan dunia. Kemudian jangan meremehkan para ulama, karena kita akan rugi dalam urusan agama kita. Kemudian jangan meremehkan tetangga, kita akan rugi, tidak mendapatkan manfaat atau kebaikan dari tetangga kita. Jangan meremehkan, menyepelekan kerabat kita, karena kita akan rugi dari kasih sayang mereka, tidak mendapatkan kasih sayang dan kemudian mahabbah dari kerabat ataupun saudara kita. Yang terakhir, jangan meremehkan, menyepelekan siapa orang yang hidup bersama kita atau keluarga inti kita, karena kita akan kehilangan nikmatnya hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita untuk memperdulikan atau memperhatikan 5 hal ini, sehingga kita tidak kehilangan 5 hal yang lain yang menjadi sebab dari meremehkan 5 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada tanya jawab, kami persilahkan. Silakan Pak. Poin 3 masalah yang tetangga itu memang selalu kita lalui atau gimana, kita adalah menjaga. Ya. Jadi dia sendiri harus juga menjaga. Betul. Memutuskan hubungan silaturahmi tidak terus sanksinya tidak masuk surga lah. Jadi apakah kita ada dengan tetangga ini juga kan? Mau kita kasih tahu saja. Iya, dia memang ya harus sama-sama saling menjaga memang. Ya. Jadi itulah harus paham bagaimana sebenarnya hidup bertetangga. Bahkan saya sendiri mengalami itu. Nah, ya. Capek menjaga, akhirnya timbul pertengkaran, saya tidak bersama ini. Iya, intinya kalau kita sudah berusaha berbuat baik, nah, kalau orang di sebelah yang tidak mau, ya kita sudah berlepas. Intinya kan kita sudah menunaikan kewajiban kita dengan baik. Ada dia tidak mau menerimanya ataupun tidak mau berbuat baik atau membalas dengan perlakuan yang sama, maka kita sudah berlepas. Intinya memang kita tidak bisa memaksa orang lain. Ya. Kalau kita sudah berusaha tapi dia cuek saja, tidak mau menjalin hubungan yang baik, ya bukan salah kita lagi. Maknanya kita sudah tidak punya beban lagi, karena kita sudah melakukan yang sebagaimana mestinya. Cukup? Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, keinginan kita atau ada masalah yang kita hadapi segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dhinni wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi bukurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kajiannya pada video kali ini terkait 5 perkara atau 5 hal yang tidak boleh ditanyakan, mengenai keinginan perhatian kita semuanya juga pribadi bagi saya dan juga orang yang kita terakhir dari kami untuk dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.